Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut, tetapi sebelum kanjut, Mimin mau minta maaf dulu buat para tetua dimanapun kalian berada. Berikut Mimin kasih bocoran novel yang update-nya cukup lama. Di novel ini juga ada banyak error yang kecampur sama cerita lain. Ini adalah episode terakhir di mana Xiaoyan lagi murniin pil. Tapi pas di next ke bab berikutnya, pembahasannya gak nyambung dengan karakter-karakter yang gak tahu siapa. Oleh karena itu, Mimin akan coba bawain spoiler Donghua lain yang belum banyak dibawain. Terima kasih atas perhatiannya dan kuy kita kanjutkan lagi perjalanan Mang Oyan. Cerita dikanjut di mana Xiaoyan telah menyelesaikan semua urusannya. Tempat mereka berada pada saat ini tidak terlalu jauh dari alam dewa kuno. Xiaoyan sendiri memandang pasukan boneka iblis yang besar dan gelap, sosok-sosok tanpa rasa takut yang diciptakan oleh roh hantu. Rencana Xiaoyan jelas boneka-boneka itu bisa saja dibiarkan tinggal di sana jika memang memiliki kesadaran sendiri. Namun istana surgawi saat ini tidak lagi memiliki raja roh dan butuh seorang pemimpin baru. Semua mata pun tertuju kepada Ge-yun, sosok senior tertua yang sudah terbiasa menangani urusan semacam itu. Ge-yun menerima keputusan tersebut tanpa ragu dan menyadari betapa berharganya pasukan yang bisa menjadi kelompok prajurit tangguh bila dilatih dengan baik. Xiaoyan kemudian mengangkat tangannya dan membentuk sebuah lingkaran di udara. Dari kehampaan itu muncul sebuah lubang hitam yang terbuka lebar menjadi jalan pulang menuju ke alam dewa kuno. Tanpa banyak waktu yang terbuang, pada akhirnya semua orang segera melangkah masuk. Di sisi lain, Ye Tian mengambil keputusan untuk melepaskan kendalinya atas para boneka iblis itu dan membiarkan mereka berkeliaran bebas. Sosok itu yang pernah menjadi iblis tertinggi kini mengenang perjalanan panjangnya. Meski pernah ditakuti banyak makhluk di masanya, segalanya berubah ketika bendera penekan jiwa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia membatasi kebebasannya. Dalam dirinya ada kerinduan mendalam terhadap kebebasan dan disitulah lahir penghormatan tulus kepada Xiaoyan. Meskipun di balik itu masih ada kesombongan lama yang tak sepenuhnya hilang. Rasa hormat itu bukan sekedar ketundukan, melainkan sebuah kebutuhan untuk kembali merasakan kebebasan yang telah direnggut. Dalam benak Ye Tian ada pengakuan bahwa sanjungan seringkali lebih baik daripada permainan kata. Iblis itu menganggap dirinya tak terkalahkan, tak kenal takut dan mustahil ditundukkan kecuali oleh kelicikan satu sosok yang membuatnya terjerat. Sosok itu adalah Gu Zongsheng. Kesadaran pun muncul dalam pikirannya bahwa reinkarnasi Gu Zongsheng kini berdiri tepat di hadapannya, yakni Xiaoyan. Singkat cerita, tak lama tubuh mereka berdua pada akhirnya muncul di atas alam dewa kuno. Kecepatan perjalanan itu membuat semua yang melihat terkagum, bahkan Rancang tak dapat menahan kegembiraan dan penuh kekaguman terhadap kemampuan Xiaoyan. Setelah kembali, rombongan pun bubar dengan sendirinya. Xiaoyan tidak langsung beristirahat, melainkan menuju pavilion 1000 mesin untuk menemui sang Yang Mulia Ratu. Xiaoyan menceritakan pengalaman yang baru dilalui, kecuali tentang rahasia alam dewa kekacauan. Ada keraguan di dalam dirinya untuk membicarakan hal tersebut sebab Xiaoyan tidak tahu apakah Yang Mulia Ratu telah mengetahuinya atau belum. Sang ratu juga menanggapi dengan tenang, bahkan tersenyum tipis saat sebuah catatan diserahkan oleh pelayan istana. Catatan itu berisi informasi tentang munculnya sebuah mansion surgawi baru di kehampaan Laut Timur. Pertanyaan pun muncul, apakah benar Xiaoyan yang telah menghabisi mereka? Sementara itu, Xiaoyan hanya bisa menahan rasa penasaran, meminta penjelasan lebih lanjut mengenai lokasi yang lebih spesifik agar bisa memastikan kebenarannya. Xiaoyan bersikeras ingin melihat kenyataan di balik keberadaan dari mansion surgawi. Tetapi sang ratu menegaskan bahwa mereka tidak bisa dihancurkan dengan cara yang biasa. Hanya dengan membunuh pemimpin tertinggi mereka, keberadaan mansion surgawi itu benar-benar bisa lenyap. Perkataan itu pun membuat Xiaoyan mengerutkan kening karena pikiran yang sama telah lama menghantui benak Xiaoyan.
Bagi Xiaoyan yang telah banyak menempuh jalan pertempuran, para Raja Roh Mansion Surgawi tidak lagi bisa menjadi ancaman berarti, apalagi bila dibandingkan dengan kekuatan yang mulia. Namun ada keraguan yang masih tertinggal di dalam hati Xiaoyan. Mengapa bahkan yang mulia tidak pernah mampu berhadapan dengan sosok yakni Zhang Mixi? Apakah Zhang Mixi benar-benar telah terbunuh ataukah mereka adalah entitas abadi yang tidak mungkin dibinasakan? Keraguan itu menimbulkan spekulasi lain. Mungkin hanya dengan menemukan sosok asli di balik topeng Zhang Mixi, jalan menuju kehancuran bisa mereka temukan. Namun terlalu banyak petunjuk yang terputus seolah rahasia ini terkait oleh lapisan misteri yang tak terpecahkan. Pertemuan terakhir pun terasa sudah terlalu lama berlalu, membuat Zhang Mixi dan pergerakan awal mereka tampak seakan menghilang dari panggung dunia. Ratu menekankan bahwa meskipun keberadaan kelompok itu terlihat sepele, mereka tidak boleh diremehkan. Bila kekuatan mereka berkembang terlalu jauh, maka mereka harus ditekan sebab ada kemungkinan mereka berkolusi dengan dunia luar dan menjadi alat mata-mata bagi Sensi. Saat itulah Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sebuah kenyataan. Mansion Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dimusnahkan begitu saja. Mustahil untuk melenyapkannya sepenuhnya sehingga tidak ada gunanya membuang tenaga dan waktu terlalu banyak hanya untuk mengejar mereka. Ratu kemudian mengingatkan bahwa perang di medan Sensi akan segera dimulai. Waktu Xiaoyan hampir habis dan meskipun kekuatannya meningkat pesat dalam beberapa waktu terakhir, hal itu masih belum cukup untuk menghadapi skala besar perang yang akan datang. Apalagi jika Xiaoyan diharuskan untuk mengubah arah pertempuran. Xiaoyan menyadari betul bahwa benturan dengan Taixu tidak mungkin dihindari. Dengan tekad bulat, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mempersiapkan diri sebelum kembali pergi. Xiaoyan mengepalkan tinjunya lalu meninggalkan pavilion Qianji dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab yang menanti. Di balik kepergiannya, sang ratu masih tenggelam dalam pekerjaan melukis gulungan misterius. Semangatnya begitu besar seolah karya itu jauh lebih penting daripada apapun. Bagi sang ratu, lukisan tersebut adalah satu-satunya penopang bila sesuatu yang tak terduga menimpa Xiaoyan. Namun setelah Xiaoyan berlalu, kelelahan yang dipendam ratu mulai terlihat jelas. Rambutnya memutih perlahan, menandakan harga yang harus dibayar untuk usahanya. Xiaoyan meski sempat merasakan keanehan dari aura lukisan tersebut memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Xiaoyan tahu bahwa itu adalah urusan sang ratu dan tidak pantas bagi Xiaoyan untuk mencampurinya. Dari sana Xiaoyan pada akhirnya segera kembali ke Xiao Mansion. Beberapa hari ia habiskan untuk mencoba menggabungkan kristal roh dewa asli, tetapi usahanya selalu berakhir gagal. Perkataan sang ratu kembali terbukti, yakni istri-istri Xiaoyan memang tidak ditakdirkan untuk menanggung beban besar membangkitkan ras dewa asli. Hanya sebuah persatuan yang sangat beruntung, entah dengan dirinya atau Ye Beijing. Hal itu baru akan bisa mungkin membuka jalan baru. Namun Xiaoyan tidak ingin terjebak dalam pemikiran ini saat ini. Xiaoyan pada akhirnya melangkahkan kaki menuju ke arah pavilion alkemis. Kuil kuno terus memperluas sayapnya dan jumlah alkemis yang berdedikasi kian bertambah. Di luar aula pavilion berdiri patung Xiaoyan dalam wujud sedang memurnikan pil. Banyak orang berhenti di hadapan patung itu berusaha memahami dan mengambil inspirasi dari sosok Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya masuk ke dalam pavilion alkemis dengan tekad untuk memurnikan 7 pil yang dititipkan. Ia tidak berniat menyembunyikan niatnya, justru sebaliknya, Xiaoyan ingin semua alkemis di kuil kuno menyaksikan prosesnya. Sebab Xiaoyan tahu perang dunia bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh satu orang saja. Jika keterampilan alkemis Xiaoyan bisa menginspirasi lebih banyak alkemis hingga lahir generasi kuat baru, itu akan menjadi langkah penting untuk membangun fondasi masa depan. Begitu Xiaoyan melangkah memasuki ke kedalaman pavilion alkemis, suasana langsung berubah. Para alkemis yang lewat segera mengenali Xiaoyan. Tatapan mereka dipenuhi keterkejutan sekaligus kegembiraan, lalu secara serentak mereka mengepalkan tangan dan membungkuk hormat pada Xiaoyan.
Xiao Yan hanya membalas dengan anggukan tenang, senyum tipis namun penuh wibawa. Kedatangan Xiao Yan ini juga segera menyebar dari mulut ke mulut. Seruan penuh semangat terdengar di berbagai sudut dan dalam waktu singkat, pavilion alkemis benar-benar telah dipenuhi orang. Bukan hanya para alkemis dari kuil dewa kuno yang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan, bahkan mereka yang bukan alkemis sekalipun ikut memadati tempat tersebut. Bagi banyak kekuatan baru yang belum lama bergabung dengan alam dewa kuno, sosok Xiao Yan hanyalah nama besar yang sering mereka dengar dan patung yang pernah mereka lihat. Kini mereka dapat menyaksikan langsung kehadiran dari sosok tersebut. Tidak ada seorang pun yang berani memanggilnya dengan nama. Bagi mereka hanya ada satu sebutan yang pantas untuk Xiao Yan, yakni Yang Mulia. Sejak pertempuran menentang Taixu, nama Xiao Yan menggema di seluruh alam dewa kuno. Orang-orang tidak lagi peduli apakah dirinya benar-benar reinkarnasi dari seorang Yang Mulia atau bukan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Tujuan Xiao Yan kali ini sangat jelas. Ia ingin meracik pil bukan sekedar untuk dirinya, melainkan juga sebagian sarana pembelajaran bagi para alkemis lain. Ia berharap keahliannya dapat menginspirasi mereka agar tumbuh lebih kuat, sebab Senshi membutuhkan pilar baru yang mampu berdiri tegak melawan ancaman Taixu. Dalam peperangan yang akan datang, pil akan menjadi sumber daya yang tak tergantikan, baik untuk memperkuat pasukan maupun memulihkan mereka yang terluka. Karena itulah setiap kali Xiao Yan kembali, Xiao Yan selalu menyempatkan diri untuk menunjukkan keterampilannya di pavilion alkemis. Bagi dirinya, memperlihatkan keahlian itu bukan sekedar unjuk kebolehan, melainkan bentuk dorongan agar generasi baru bangkit. Di tengah keramaian yang menyesaki ruang, seorang pria parubaya berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Wajahnya memancarkan kebanggaan dan matanya berkilau penuh emosi. Ia adalah Yao Lao, sosok yang pernah menjadi guru bagi Xiao Yan. Beberapa orang di sekitarnya melirik dengan tatapan aneh seakan meremehkan klaimnya. Namun Yao Lao masih menegakkan kepala dan di hatinya, ia tahu betul bahwa anak muda yang kini dipuja semua orang itu pernah menjadi muridnya. Kenyataannya, kemampuan alkemis Yao Lao memang jauh dari luar biasa. Dibandingkan dengan banyak alkemis besar saat ini, dirinya hanya berada pada tingkat rata-rata. Meski begitu, ia tetap bertahan dengan kecintaan mendalam pada dunia alkemis. Bahkan ketika Xiao Yan meninggalkan warisan berharga kepadanya, Yao Lao menyadari bahwa tidak semua orang dapat melampaui batas mereka sendiri. Yao Lao pun teringat masa lalu ketika dirinya berdiri di sisi seorang anak kecil mengajarkan dasar-dasar alkemis dengan penuh kesabaran. Kini peran itu telah terbalik dan dirinya justru menjadi saksi dari keterampilan luar biasa dari sang murid. Yao Lao menatap dengan campuran bangga dan getir ke arah Xiao Yan. Rasa malu sempat menusuk hatinya karena menyadari betapa jauhnya jurang antara dirinya dan muridnya kini. Di seluruh alam dewa kuno, tak seorang pun yang bisa menandingi keahlian alkemis Xiao Yan. Namun di balik rasa minder itu terselip juga kepuasan yang mendalam. Melihat Xiao Yan berdiri di puncak dengan tangan yang kini mampu menggenggam hal-hal yang tak terjangkau olehnya. Hal itu membuat luka kecil di hatinya perlahan terobati. Ia tahu dirinya tidak akan pernah bisa mencapai level itu seumur hidupnya. Tetapi menyaksikan sang murid melakukannya adalah kebanggaan terbesar yang bisa dimiliki seorang guru. Yao Chen pun pada akhirnya semakin larut dalam pikirannya tentang alkemis. Obsesinya terhadap seni pemurnian juga jauh melampaui sebagian besar orang, bahkan lebih besar dari apa yang dimiliki oleh Xiao Yan. Sosoknya sama seperti Lang Tian yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mendalami alkemis tanpa henti. Ketika teknik permurnian tingkat tinggi ditampilkan di hadapannya, sorot matanya berkilau tajam. Sementara itu di sisi lain, di hadapan Xiao Yan terhampar beragam bahan obat langka. Pil yang hendak dimurnikan Xiao Yan ini bukanlah pil yin yang, melainkan pil tubuh dewa dan iblis, sebuah obat legendaris yang telah dikenal memiliki tingkat kesulitan luar biasa dalam pemurniannya.
Dalam sekejap api surgawi membakar dengan tenang namun kuat dan proses pemurnian akhirnya dimulai. Suasana di pavilion alkemis mendadak riuh, suara sorak-sorai dan kekagetan terdengar di segala penjuru. Mereka yang menyaksikan tahu betul betapa sulitnya obat ini dimurnikan. Biasanya setiap kali mencoba seorang alkemis harus berulang kali berhenti, beristirahat lalu menunggu kondisi mereka benar-benar tepat sebelum berani melanjutkan. Namun bagi Xiaoyan pemurnian ini mengalir seolah hanyalah hal biasa. Gerakannya ringan namun hasilnya menakjubkan. Tidak butuh waktu lama pil tubuh dewa iblis yang terbentuk pada akhirnya benar-benar sempurna. Aroma pil yang sakral segera menyebar memenuhi pavilion, membuat semua yang hadir merasa seakan berdiri di hadapan sesuatu yang ilahi. Bersamaan dengan itu, api di tubuh Xiaoyan juga menyebar lembut dan tatapan Xiaoyan menyapu sekeliling. Semua alkemis di sana segera duduk bersila menggunakan pancaran api Xiaoyan untuk menumbuhkan kekuatan api mereka sendiri. Di tubuh Xiaoyan memang ada 4 jenis jantung api, namun api pemusnahan yang tersimpan di dalamnya justru seakan tertidur tanpa memberi perlawanan. Meski demikian, Xiaoyan tidak dapat mengendalikannya. Hal itu menimbulkan rasa aneh dalam hatinya, seakan ada rahasia besar yang belum ia temukan. Xiaoyan pada akhirnya terus melanjutkan proses pemurnian. Setelah beberapa pil tubuh dewa iblis berhasil disempurnakan, Xiaoyan mulai mengolah bahan obat dari Taman Lingpu untuk menciptakan pil pengembalian mimpi. Pil ini jauh lebih berharga karena mampu membawa seseorang kembali pada kenangan yang paling dalam, bahkan menghadirkan kembali orang-orang yang telah lama menghilang. Bagi seorang kultivator, perjalanan panjang penuh kesepian bukanlah perkara ratusan tahun semata, melainkan puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun yang harus dijalani. Dalam aliran waktu yang begitu panjang, siapa yang tidak ingin sesekali menoleh ke masa lalu bertemu kembali dengan orang yang dicintai? Xiaoyan juga merasakan hal yang sama. Dalam hatinya ia merindukan ayah dan kedua kakaknya. Meski garis keturunan keluarga Xiao kini berkembang pesat dan penuh kejayaan, mereka yang telah pergi tetaplah darah daging terdekat Xiaoyan. Kerinduan itu begitu dalam hingga pil pengembalian mimpi menjadi sesuatu yang tak ternilai bagi Xiaoyan. Bahan pil ini juga sangat langka. Untungnya Xiaoyan telah menanamnya sejak lama di Taman Lingpu. Tanpa taman itu, Xiaoyan mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mencarinya. Kali ini Xiaoyan berhasil menyempurnakan 2 pil pengembalian mimpi. 1 pil akan ia simpan untuk dirinya sendiri, sementara 1 lagi ia niatkan untuk diberikan kepada Cailin karena ia tahu Cailin pun menyimpan kerinduan yang sama. Kedua pil tersebut ditempatkan dengan hati-hati di dalam botol es hitam berusia 10.000 tahun. Hal ini menandakan betapa berharganya pil yang telah dimurnikan oleh Xiaoyan. Namun perjalanan pemurnian Xiaoyan ini juga belum usai. Masih ada 1 obat yang menantinya, dan ini adalah yang terpenting dari semuanya. Ini adalah pil induk yin yang, obat yang konon mampu memadatkan 2 diri seseorang, memberikan kehidupan tambahan sekaligus membuka kemungkinan tak terbatas di masa depan. Meski begitu, Xiaoyan tidak bisa memastikan apakah dirinya mampu menyempurnakannya hanya dalam waktu sekali coba. Namun ia tahu kesempatan ini hanya datang sekali dan Xiaoyan harus mencobanya. Dengan 1 lambaian tangan, ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di hadapan Xiaoyan. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan bahan dalam ramuan sebelumnya. Xiaoyan tidak langsung memurnikannya, melainkan berdiam sejenak untuk mengamati beragam bahan yang melayang di udara. Puluhan ribu kemungkinan kombinasi menari di benaknya, dan 1 langkah kesalahan saja akan membuat pemurnian ramuan tersebut mustahil. Dengan gerakan terarah, Xiaoyan akhirnya mulai memilah setiap ramuan, menempatkan masing-masing pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan suhu api yang ketat. Salah satu bahan, yakni tanduk naga yang keras dan sulit dimurnikan, jelas membutuhkan waktu lebih lama sehingga harus didahulukan. Bagi Xiaoyan, ramuan kali ini bukan sekedar ujian keterampilan alkemis. Ramuan tersebut merupakan sebuah tonggak, sebuah kemajuan di atas semua tingkat ramuan sebelumnya.
Ini adalah ramuan transendental berada di atas tingkat dewa. Istilah transendensi itu sendiri tidak hanya menggambarkan kualitas dari ramuan tersebut, tetapi juga berhubungan erat dengan peningkatan kekuatan dan penerobosan ke tahap yang harus dicapai oleh Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil memurnikannya, ramuan tersebut berpotensi menjadi penopang penting bagi terobosan Xiaoyan di masa depan. Namun keberhasilan bukan sesuatu yang mudah digapai. Untuk memurnikan ramuan transendental, Xiaoyan harus siap menghadapi rintangan yang jauh melampaui ramuan tingkat dewa. Begitu pemurnian dimulai, tidak ada lagi jalan untuk Xiaoyan mundur. Sebab hayalan adalah dosa terbesar bagi seorang alkemis. Langkah pertamanya kini adalah menata pola pikir, tidak melebih-lebihkan kesulitan, tetapi juga tidak meremehkan tantangan yang menghadang. Sebelum melangkah lebih jauh, Xiaoyan pada saat ini menenangkan hatinya. Xiaoyan tahu bahwa terobosan keterampilan yang dibutuhkan untuk ramuan ini berada di titik sulit, dan hanya dengan pikiran yang jernih, Xiaoyan bisa bergerak maju. Sesaat kemudian, 3 api membumbung di hadapannya, melingkupi semua ramuan obat yang berjumlah sangat banyak. Setiap api memiliki suhu yang berbeda, digunakan untuk memurnikan bahan tertentu. Panasnya dikendalikan begitu cermat, seakan ada tangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya mengatur ritme nyala tersebut. Meski demikian, Xiaoyan menyadari bahwa pemurnian, penggabungan hingga penyatuan bahan hanyalah bagian awal dari proses. Untuk ramuan sekaliber ini, kesulitan sesungguhnya justru terletak pada hal-hal yang belum diketahui. Ketidakpastian itu adalah musuh terbesar sekaligus ujian paling berbahaya. Sementara proses berlangsung, sejumlah orang yang berkumpul di pavilion alkemis semakin bertambah. Hampir setiap sudut penuh sesak oleh tatapan tajam yang tidak beralih dari sosok Xiaoyan. Bagi para alkemis yang hadir, Xiaoyan telah menjelma layaknya dewa. Setiap langkah yang dilakukannya berada jauh di luar jangkauan kemampuan mereka. 3 api yang Xiaoyan kendalikan bukanlah api biasa, melainkan 3 jantung api yang sangat langka. Api berwarna ungu merah tampak menakutkan, dikenal sebagai 10.000 api iblis absolut yang merupakan peringkat ke-9. Api tak berwarna yang menyilaukan adalah api putih peringkat ke-6. Sedangkan api hitam dengan aura tanpa batas merupakan api abadi peringkat ke-3. Memiliki satu saja sudah dianggap berkah langka, tetapi Xiaoyan mampu menguasai ketiganya sekaligus. Kabar itu membuat para alkemis yang baru mengenalnya seketika terperangah. Mereka yang kurang memahami kemampuan sejati Xiaoyan hanya bisa terdiam dalam kekaguman. Namun hal itu belum cukup menggambarkan seluruh pencapaian Xiaoyan. Xiaoyan juga memiliki jantung guntur serta dikabarkan pernah memperoleh asal jiwa dari jiwa gua void di satu tempat misterius. Meski begitu, pencapaian paling gemilang yang kini bergema di tengah kerumunan adalah keberhasilannya membangkitkan jantung api yang dikabarkan berada di peringkat pertama, sebuah kekuatan yang telah lama tertidur entah sejak kapan. Berita itu menjalar cepat dan seketika pavilion alkemis dipenuhi dengan desas-desus serta seruan tak berujung, menambah intensitas dari ujian yang sedang dijalani Xiaoyan. Yang mulia telah berhasil memperoleh jantung api nomor 1, sebuah api surgawi dengan kekuatan untuk memusnahkan segala sesuatu di dunia. Api ini dianggap sebagai kekuatan penghancur tertinggi dan hanya yang mulia yang sanggup mengendalikannya. Namun kekuatan tersebut tampaknya terlalu besar untuk digunakan dalam bidang alkemis. Itulah mengapa yang mulia tidak berencana memakainya sebagai sarana pemurnian obat. Sementara itu, kabar mengenai perolehan jiwa gua void dan api pemusnahan ini tersebar dengan cepat ke seluruh kuil dewa kuno. Tidak sulit menebak siapa yang pada saat ini membocorkannya. Jika Yang Mulia Ratu memilih untuk merahasiakan hal itu, maka tidak akan ada seorang pun di alam dewa kuno yang mengetahuinya. Namun Yang Mulia Ratu justru memutuskan untuk menyebarkan berita tersebut agar semangat seluruh alam dewa kuno meningkat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan betapa besarnya kekuatan Yang Mulia, sekaligus menanamkan rasa percaya diri yang lebih besar kepada semua orang menjelang pertempuran melawan Taixu.
Sementara itu, Xiaoyan pada akhirnya segera memulai proses pemurnian. Gerakan Xiaoyan begitu cepat dan tepat. Bahan obat diproses tanpa henti lalu terangkat ke udara hingga akhirnya terbentuk bola cairan obat yang mengembun perlahan menjadi bola air bercahaya. Saat tumpukan terakhir selesai disempurnakan, pandangan Xiaoyan tertuju pada bola obat cair yang melayang di hadapannya. Masih ada satu bahan penting yang belum digunakan, yakni buah kembar yin yang diberikan oleh Qi. Pada akhirnya salah satu buah itu pun muncul di telapak tangan Xiaoyan. Buah itu berwarna unik, setengah hitam dan setengah putih, memancarkan aura yang sangat luar biasa. Api segera berkobar di telapak tangan Xiaoyan dan proses pemurnian bahan terpenting benar-benar dimulai. Tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Namun saat pemurnian berlangsung, pikiran Xiaoyan tiba-tiba bergemuruh. Pandangannya kabur dan seketika Xiaoyan terhanyut ke dalam fragmen-fragmen ingatan yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang Xiaoyan melihat sosok binatang buas, terkadang manusia, terkadang kehidupan, terkadang kematian. Untungnya kekuatan jiwa alam void yang dimiliki oleh Xiaoyan begitu kokoh sehingga dalam waktu kurang dari 3 tarikan nafas, Xiaoyan mampu keluar dari ilusi tersebut. Buah kembar yin yang bergetar hebat berusaha kabur dari genggaman Xiaoyan. Namun kekuatan Xiaoyan pada akhirnya berhasil menahannya. Api 3 warna meledak dari tangan Xiaoyan dan pertarungan singkat terjadi antara energi buah dengan api tersebut. Setelah beberapa saat, pada akhirnya buah itu benar-benar sepenuhnya dimurnikan oleh Xiaoyan. Hasilnya berubah menjadi setetes cairan obat berwarna hitam dan putih yang saling bertolak belakang. Xiaoyan pada akhirnya kemudian segera menggerakkan jarinya. Setetes cairan obat itu melesat keluar dan menyatu dengan bola obat cair yang terbentuk dari ramuan-ramuan sebelumnya. Campuran obat itu bergabung sempurna melayang di udara dengan aura yang semakin kuat dan stabil.